Apa-apa, jadi tidak usah buru-buru. Kalau ambil orang yang angkat dari ambulan. Seorang pria berusia 40 tahun asal Kecamatan Batu Putih, Tulang Pawang, Selasa siang meninggal dunia dan dimakamkan oleh tim medis secara protokol kesehatan. Korban meninggal setelah sempat menjalani perawatan selama 1 malam di rumah sakit di Banjar Agung. Keluarga almarhum hanya bisa menangis pasrah sembari melihat dari kejauhan. Mereka saling menguatkan dan berpelukan saat mengiringi pemakaman almarhum. Menurut keluarganya, almarhum memiliki penyakit penyerta. Sebelum dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatan yang menurun, almarhum sempat dirawat di rumah beberapa hari. Saya menungguin dia dikafanin sampai selesai. Lakukan dengan baik, semuanya baik. Menurut agama, baik semua diikutin. jadi meninggal tadi pagi. Awalnya si penderita ini merasa tidak enak badan, rasa demam, panas, mual. Akhirnya inisiatif periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Kemudian setelah diperiksa disarankan untuk periksa ke puskesmas terdekat, yaitu untuk periksa swab antigen. Setelah diperiksa ternyata hasil positif. Saat baru masuk rumah sakit, pasien yang dites antigen dinyatakan reaktif yang dilanjutkan dengan tes usap PCR. Pasien meninggal sebelum tes usap keluar. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, pasien yang meninggal dengan status reaktif akan dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Penularan COVID-19 di Lampung Utara kian mencemaskan. Sejak Selasa pagi, pelayanan umum poliklinik dan berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi, Lampung Utara ditutup sementara karena ada 38 tenaga kesehatan di rumah sakit ini yang tertular COVID-19. Pelayanan yang masih buka di rumah sakit ini hanya pelayanan instalasi gawat darurat, farmasi, dan laboratorium saja. Selain itu, pelayanan ditutup selama 2 hari, mulai hari Selasa kemarin dan hari ini. Pelayanan di rumah sakit akan kembali dibuka rencananya mulai Kamis besok. Ini kita tutup dulu rawat jalan sementara, karena kita akan melakukan penyemprotan, kemudian setelah selesai semprot juga kan harus dikosongkan dulu ruangan, kemudian juga kita sambil mengatur siapa-siapa yang sekarang harus isolasi mandiri dan siapa-siapa yang harus melakukan tetap aktivitas. Sejumlah warga yang akan berobat di poliklinik rumah sakit ini pun terpaksa pulang lagi. Mereka terpaksa menunda jadwal berobatnya atau ada juga yang pindah ke rumah sakit lain. Ya ini mau dia bilang ke bapaknya dulu. Oh, bingung Bu ya? Iya. Oh, tahu nggak Bu tutupnya karena apa? Ya? Tahu nggak tutupnya karena apa? Karena nggak tahu. Oh. Belum tahu jadi berarti ke rumah sakit umum bludak kayak gini karena. Mengantar anak saya ortopedi. Sakit apa anaknya? Patah tulang. Jadi nggak tahu ya rumah sakit tutup karena COVID ya? Iya, nggak tahu. 38 tenaga medis yang tertular COVID-19 itu sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Penutupan ini sekaligus dalam rangka penyeterilan lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu. Selama ditutup, pihak rumah sakit akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan, menyemprot seluruh ruangan perawatan dan disinfektan. Adi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah ditutup total untuk pasien umum karena difungsikan seluruhnya untuk pasien COVID-19. Pada Selasa siang, kondisi rumah sakit di wilayah Jalan Lintas Sumatera, Desa Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugi itu tampak sepi. Sebuah pengumuman penutupan untuk pasien umum juga terlihat di depan pintu masuk ruang pendaftaran pasien. Pasien umum sementara diminta berobat ke rumah sakit swasta. Menurut pihak rumah sakit, keputusan itu diambil setelah angka COVID-19 di daerah itu terus melonjak sejak 10 hari terakhir. Karena kekurangan ruang isolasi dan tempat tidur, seluruh ruangan kini hanya digunakan merawat pasien COVID-19. Sama, Rumah Sakit Demang
total akan dipakai sebagai rumah sakit COVID. Hari ini sekitar ada hampir 80-an yang sudah siap. Nanti kalau sudah 100% kurang lebih bisa sampai 150-an tempat tidur untuk menyiapkan ruang isolasi COVID. Ini sudah. Lampung Tengah kini masuk dalam zona oranye. Setelah penambahan pasien COVID-19 terus bertambah hingga kini yang dirawat di 9 rumah sakit rujukan di sana mencapai lebih kurang 250 orang. Pemerintah setempat juga menyiapkan tenda darurat di pelataran rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pelaksanaan tes antigen bagi calon penumpang kapal Roro di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan pada Selasa sore justru malah mengabaikan protokol kesehatan. Tes antigen malah menimbulkan kerumunan ratusan warga dan mereka saling berdesakan karena berebut agar terdaftar lebih dulu. Sejak diberlakukannya PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, pemeriksaan kesehatan calon penumpang kapal Roro tujuan Pelabuhan Merak, Banten diperketat. Bagi warga yang tidak membawa surat sudah divaksin COVID-19, maka diwajibkan dites antigen. Surat keterangan sudah divaksin atau hasil antigen itu sebagai syarat wajib mendapatkan tiket naik kapal Roro. Satu orang 75.000. 70, ya 80. Kembalinya 40.200. Oh, 200. Iya, kan anak dua. Sama anak dua. Oh, ini beli alatnya aja 200. Iya, ini. Selain di lokasi posko tes antigen, antrian juga terjadi di jalur kendaraan di depan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Antrian terjadi karena banyak pengemudi yang ikut tes antigen. Mereka tidak mempersiapkan dari awal karena tidak mengetahui aturan baru yang diterapkan ASDP Bakahuni. Sampai ke sana ini, Mas. Sudah sempat rapid belum? Belum, nggak bisa. Banyak orang. Banyak orang. Sebelumnya diberitahukan nggak ada rapid gitu di sini? Nggak ada. Nggak ada dikasih tahu? Nggak ada. Oh, tahu-tahu di dalam pelabuhan? Dalam ini di stop gitu? Otoritas Pelabuhan Bakahuni diminta agar lebih gencar menyosialisasikan peraturan baru kepada masyarakat pengguna pelayanan jasa penyeberangan kapal Roro sebelum diterapkan, agar tidak menimbulkan kebingungan kepada masyarakat. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.